Silakan dibuka buku SPSS kita. Halaman 53. Ya. Halaman 53. Oke, saya tunggu 1 menit lagi ya. Teman-temannya mau gabung? Oke, kita mulai saja ya. Sudah pukul 10:33. Baik, Miss mulai. Hari ini Jumat 5 Maret 2021. Topiknya adalah benda yang ada di sekolah. Benda yang ada di sekolah. Silakan baca Adera Ashifa. Adera Ashifa. Oke, Miss. Ada banyak benda di sekolahmu. Ada banyak benda di kelasmu. Di kelas ada kursi, meja, dan lemari. Di kelas juga ada buku dan papan tulis. Selanjutnya, meja untuk kursi. Kursi untuk duduk, meja untuk tempat menulis, buku pelajaran untuk dibaca, buku tulis untuk menulis, papan tulis juga berguna untuk menulis. Iya, terima kasih Adela. Selanjutnya, siapa nih yang mau angkat tangannya? Selanjutnya, Yona. Yona. Ya. Kursi untuk duduk, meja untuk... No. Benda di sekolah. Benda di sekolah. Ada banyak benda di sekolahku. Ada banyak benda di kelasku. Di kelas ada kursi, meja, dan lemari. Di kelas juga ada buku dan papan tulis. Kursi untuk duduk, meja untuk tempat menulis. Buku pelajaran untuk bicara. Dibaca. Buku tulis untuk menulis. Papan tulis juga berguna untuk menulis. Thank you ya. Selanjutnya, Kaiden Valerius. Yes, Miss. Silakan baca ulang Kaiden. Benda di sekolah. Ada banyak benda di sekolahku. Ada banyak benda di kelasku. Di kelas ada kursi, meja, dan lemari. Di kelas juga
Ada buku dan papan tulis. Ada kursi untuk duduk, meja untuk tempat menulis, buku pelajaran untuk dibaca, buku tulis untuk menulis. Papan tulis juga berguna untuk menulis. Baik, terima kasih. Selanjutnya Jenika Laurencia Jingga. Bu, meja. Ada banyak sekolahku. Ada banyak benda di kelasku. Di sana ada kursi, meja, dan lemari. Di kelas juga ada buku dan papan tulis. Kursi untuk Meja untuk tempat tulis, tempat untuk menulis. Buku pelajaran untuk dibaca. Buku tulis adalah menulis. Papan tulis juga berguna untuk menulis. terima kasih ya. Baik. Iya, nanti yang angkat tangan Miss pilih lagi ya. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai benda-benda yang ada di kelas kamu, ya. Khususnya di sekolah. Nah, di sekolah, di kelas. Oke. Jadi banyak benda-benda yang ada di kelas kita. Selain kursi, selain meja, banyak. Nah, ada namanya bendanya di kelas tuh AC. Nah ya, AC pasti ada di kelas. Kemudian papan tulis. Ada lagi lampu, ya. Lampu juga banyak di kelas. Nah, tiap-tiap sudut pakai lampu. Kemudian ada namanya proyektor. Nah, ya, tampilan gambar yang dipantulkan di wall sekolah, di dinding sekolah ya, proyektor. Ini sangat penting ya, kegunaannya atau fungsinya di kelas. Nah, sangat penting sekali. Selain papan tulis. Karena kalau proyektor ini dia tampilannya cukup besar ya. Semua siswa pasti akan cukup jelas melihat tampilan layar. Nah, ya, baik siswa yang duduknya paling belakang akan terlihat jelas kalau menggunakan proyektor atau infocus. Nah, selain lampu, proyektor, AC, ada lagi namanya benda, misalnya gambar presiden. Nah, ya, gambar presiden juga ada di kelas, wajib ada. Gambar Pancasila juga ada. Nah, apalagi benda ini, jam, ya, pasti ada di kelas untuk menunjukkan waktu. Ya, jadi Miss akan menjelaskan ulang nama benda dan fungsinya. Ya, benda yang ada di sekolah dan fungsinya. Oke. Yang pastinya kalau kursi dan meja, fungsi kursi untuk apa? Untuk duduk. Fungsi meja untuk apa? Untuk menulis. Oke, baik. Saya akan pilih beberapa siswa untuk menyebutkan dan menjelaskan fungsinya. Miss mau pilih Felicia Austin. Felicia Austin. Ya, Miss. Oke, Felicia Austin. Coba kamu sebutkan benda-benda yang ada di kelas yang kamu ketahui. Di antaranya misalnya kursi. Gunanya untuk apa? Halo? Untuk duduk. Oke, meja gunanya untuk apa? Meja. Meja untuk menaruh buku. Oke, papan tulis gunanya untuk apa? Untuk menulis. Bisa. Lampu kelas gunanya untuk apa?
Lampu. menerangi ruangan. Iya. Sekarang Felicia Austin baca yang ini. Nah, Miss udah kasih gambar sama keterangannya. Yuk, baca dulu yuk. Kursi untuk duduk. Meja untuk tempat tulis. Lanjut, buku pelajaran. Buku pelajaran untuk dibaca. Ini loh. Buku tulis. Buku tulis untuk menulis. Iya, terima kasih Felicia Austin. Selanjutnya Jekonia. Nah, halo Jekonia. Yes, Miss. Sekarang coba baca ulang benda-benda yang ada di kelas. Yuk. Kursi untuk duduk. Meja untuk tempat menulis. Buku pelajaran untuk dibaca. Buku tulis untuk menulis. Papan tulis berguna untuk menulis. Penggaris berguna untuk menggaris. Jam untuk menunjukkan waktu. Ruang kelas untuk tempat belajar. Iya, terima kasih Jeko. Sekarang Miss mau pilih Salomo. Salomo. Iya, Miss. Nah, Salomo baca ulang dari sini Salomo. Jam untuk benda yang di kelas. Jam untuk Menunjukkan waktu. ya. Ruang kelas untuk tempat belajar. Meja guru untuk tempat meletakkan benda. Jadi, selain meja siswa, ada meja guru. Sama-sama fungsinya untuk menulis, sama-sama fungsinya untuk meletakkan sesuatu benda. Nah, ya. Lanjut Salomo. Halo Salomo. Salomo. Ya, Miss. Ya, Miss. Bendera. Bendera untuk melaksanakan upacara di sekolah setiap hari Senin. Peta. Peta digunakan untuk mengetahui tempat kedudukan kota. Oke, terima kasih Salomo. Selanjutnya Harvey. Harvey. Ya, Miss. Ulangi dari sini ya Harvey. Peta. Digunakan untuk mengetahui tempat kedudukan kota. Oke, dengarkan Harvey, dengarkan ya. Princesa dengarkan Miss. Princesa dengarkan Miss. Duduk yang bagus. Iya ya. Seperti Nino. Ya. Oke, nah dengarkan. Peta ini adalah gambar peta Indonesia. Ya. Ini digunakan untuk mengetahui tempat kedudukan kota. Jadi gambar ini ada di sekolah. Nah, ya. Setiap sekolah wajib ada peta Indonesia. Oke. Nah, sekarang bendera. Bendera ini wajib ada di halaman sekolah kita, di sekolah Mencong. Udah? Kenapa? Karena ini adalah untuk
lambang negara bisa ya. Tapi fungsinya kalau di sekolah ini untuk melaksanakan upacara di sekolah setiap hari Senin. Jadi ini sangat penting sekali pengibaran bendera pusaka. Ya, jadi bendera pusaka ini warnanya merah putih. Bendera lambang negara Indonesia. Lanjutkan. Yuk, kalian lanjut. Bel sekolah. Bel sekolah untuk penanda waktu pergantian kegiatan di sekolah. Iya, jadi Harvey, siswa yang lain dengarkan ya. Bel sekolah ini wajib ada. Nah ya, ini bel akan berbunyi sendiri sesuai pukul-pukulnya. Misalnya pukul 7.30. Ini dia secara otomatis bunyi sendiri. Artinya, waktu mulai belajar ya 7.30 dia akan berbunyi. Nah, tandanya apa? Masuk sekolah atau masuk kelas ya. Kemudian akan berbunyi kembali pukul berapa, misalnya pukul 10, waktunya istirahat. Akan berbunyi kembali sesuai dengan jadwal-jadwalnya. Nah ya, ini wajib ada. Lanjutkan Harvey. Halo? Oh, sudah off ya. Ya sudah deh. Miss ganti kafel. Kafel. Miss, Lanjutkan. Pagar sekolah. sekolah sebagai pagar keamanan. Pagar sekolah sebagai keamanan dan tempat keluar masuk ke sekolah. boleh suaranya agak dibesarkan sedikit, boleh ya? Baca ulang. Pagar sekolah, coba. Sekolah sebagai pagar keamanan dan tempat keluar masuk ke sekolah. Oke, terima kasih. Keranjang sampah, baca ulang. Tempat untuk tempat sampah. Oke. Yang bendera. Tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Iya, terima kasih ya. Selanjutnya, Kaudilo. Kaudilo. Yes, Miss. Silakan baca Kaudilo. Tiang bendera globe digunakan sebagai alat peraga di dunia pendidikan. Jadi globe ini adalah bola bumi, tiruannya ya. Biasanya ini dipakai oleh siswa-siswi kelas 3 SD untuk pembelajaran ya. Dimana di sini untuk mengetahui belahan bumi, misalnya negara Indonesia, benua Amerika, benua Eropa, lautan, samudra, seperti itu ya. Kutub utara, kutub selatan, seperti itu. Lanjut. Kaudilo. Kaudilo. Silakan baca kembali Kaudilo. Yes, Miss. Lem digunakan untuk menempel kertas. Kertas digunakan untuk menulis. Lampu digunakan untuk menerangi ruang kelas. Menjepit kertas digunakan menjepit lemari kertas. Lembaran kertas. Lembaran kertas. Ya, terima kasih ya. Satu lagi Mitsuru Prisa Agita. Prisa Agita.
Yes, Miss. Baca Prisa. Kotak pensil. Kotak pensil digunakan untuk menyimpan alat tulis. Proyektor kelas digunakan untuk pembelajaran di kelas. Speaker di kelas digunakan untuk mendengar informasi. Serutan digunakan mengharuskan permukaan pensil kayu. Oke, thank you Prisa. Partogi Sianturi. Partogi Sianturi. Baca benda-benda yang ada di kelas. Dari sini. Benda-benda yang ada di kelas. Proyektor kelas digunakan untuk pembelajaran di kelas. Speaker di kelas didengarkan untuk mendengar informasi. Serutan digunakan untuk menghaluskan permukaan pensil kayu. AC digunakan untuk menyejukkan ruang kelas. Oke, thank you Salomo. Sorry, Partogi maksudnya. Maaf ya, ini salah sebut. Nah, sebagian siswa sudah menyebutkan beberapa benda-benda yang ada di kelas. Nah, jadi Miss mau pilih lagi siswanya. Suruh menyebutkan sendiri benda dan kegunaannya ya. Miss pilih Hiskia Yutaka. Yes, Yutaka, masih ingat nggak benda-benda yang ada di kelas yang sudah disebutkan oleh teman-teman kamu? Apa salah satunya? Apa salah satunya? Kursi. Coba sebutkan. Kursi. Kegunaannya? Untuk duduk. Oke. Meja untuk tempat menulis. Buku pelajaran untuk dibaca. Buku tulis untuk menulis. Papan tulis berguna untuk menulis. Penggaris berguna untuk penggaris. Jam untuk menunjukkan waktu. Iya. Dipanggil kembali. Jen Marvel. Halo Jen Marvel. Halo Jen. Wah, ini speakernya lagi bermasalah ya Jen. Nggak muncul suaranya Jen. Halo dia. Halo dia. Yes, Miss. Baca ulang. Waktu menunjuk. Jam untuk menunjukkan waktu. Ruang kelas untuk tempat belajar. Meja guru untuk tempat meletakkan benda. Bendera untuk melaksanakan upacara di sekolah setiap hari Senin. Iya, itulah benda yang ada di kelas. Benda yang ada di sekolah ya. Di kelas bisa, di luar kelas juga boleh. Selanjutnya, Grace Hillary Chen. Grace Hillary Chen. Grace Hillary Chen. Bendera. Bendera untuk melaksanakan upacara di sekolah setiap hari Senin.
Peta digunakan untuk mengetahui tempat kedudukan kota. Bel sekolah untuk penanda waktu pergantian kegiatan di sekolah. Terima kasih, Grace. Selanjutnya, Uli Si Hombing. Uli Si Hombing. Baca, bel sekolah bisa kuat sedikit suaranya, boleh? Kuat sedikit? Baca ulang, bel sekolah Untuk penanda waktu pergantian kegiatan di sekolah. Pagar sekolah sebagai pagar keamanan dan tempat keluar masuk ke sekolah. Keranjang sampah untuk tempat sampah. Mengibarkan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Iya, terima kasih Uli. Selanjutnya, Jesslyn Anastasia. Jesslyn Anastasia. Baca ulang. Tiang bendera. Tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Keranjang sampah untuk tempat sampah. Pagar sekolah sebagai pagar keamanan dan tempat keluar masuk ke sekolah. Bel sekolah untuk penanda waktu pergantian kegiatan di sekolah. Oke, thank you ya Anastasia. Selanjutnya Safi Wibisana. Safi Wibisana. Baca Safi. Lodeh digunakan sebagai alat olahraga di dunia pendidikan dan digunakan untuk menempel kertas. Kertas digunakan untuk menulis. Oke, thank you Miss Pili Chelsea Limurti. Chelsea Limurti. Kertas digunakan untuk menulis. Lem digunakan untuk menempel kertas. Lampu digunakan untuk menerangi ruang gelap. Iya, thank you. Raiman. Kelas 1B, Raiman. Silakan baca, lampu digunakan, benda di kelas. Lampu digunakan untuk menerangi ruang kelas. Penjepit kertas digunakan menjepit lembaran kertas.
Kotak pensil digunakan untuk menyimpan alat tulis. Proyektor kelas digunakan untuk pembelajaran di kelas. Oke, thank you Raiman. Selanjutnya Nino. Halo Nino. Miss, Saya ulang Nino. Benda yang ada di sekolah. kotak pensil digunakan untuk menyimpan alat tulis. Proyek kelas digunakan untuk pembelajaran di kelas. Speaker di kelas digunakan untuk mendengar informasi. Rutan digunakan menghaluskan permukaan pensil kayu. AC digunakan menyejukkan ruangan kelas. Oke, thank you ya Nino. Nah, sekarang ditambahkan lagi benda yang ada di sekolah kamu. Selain AC, selain speaker, selain proyektor ya, ada lagi namanya kalender sekolah. Nah, kalender ini sangat penting untuk menunjukkan tanggal dan hari ya, tanggal dan hari. Kemudian di kelas kamu juga ada gambar presiden. Nah, ini juga penting ya di kelas. Gambar presiden juga wajib ada tiap-tiap kelas. Mau 1A, mau 1B ada. Oke, kemudian selain presiden ada namanya lambang Pancasila. Ya, lambang Pancasila wajib ada di kelas. Siapa siswa yang sudah menghafal? Ada yang menghafalnya? Sudah hafal? Sudah ya. Kevin sudah hafal? Sean sudah hafal? Renat? Claudilo sudah hafal? Sudah ya. Ini sangat mudah sekali Pancasila. Kemudian benda-benda selain ini ada lagi namanya trofi atau piala. Ya, ini merupakan piagam penghargaan siswa. Kalau dapat juara, dapat trofi atau piagamnya, piala. Nah, nanti didokumentasikan ke sekolah, ya, disimpan di sekolah untuk dokumentasi. Kemudian benda selanjutnya yang terakhir adalah mading, ya. Mading kelas ini tiap kelas ada. Jadi anak-anak yang kreatif, yang punya bakat minat, misalnya bakatnya mewarnai, boleh kamu tampilkan di sini hasil karya kamu. Oke Ricci, Fabio, misalnya anak-anak punya bakat puisi, tampilkan di sini hasil karya kamu, puisi. Misalnya anak-anak bakatnya menulis cerita. Nah, yang punya edukasi positif boleh kamu tampilkan di mading kelas. Ya, ini adalah hasil karya siswa. Ya, yang kreatif, yang punya bakat minat yang tinggi boleh. Ya, gurunya mendukung. Oke, ada nggak yang punya bakat minat mewarnai, menulis cerita, atau membuat puisi, atau membuat menulis pengalaman menyenangkan, berbagi cerita, nanti boleh disajikan di sini, ya. Jadi mading ini selain memberi informasi terbaru atau pengumuman ya, mading itu kan papan pengumuman, tapi mading juga berfungsi untuk mengaplikasikan kreativitas siswa. Nah, ya, yang punya bakat dan minat. Intinya edukasi yang positif, ya, akan didukung. Oke, kira-kira seperti itulah benda-benda yang ada di sekolah kamu, di Mencong, ya. Sudah kita sebutkan tadi nama bendanya dan kegunaannya. Ya, yang paling mudah saja ya. Ada jam dinding, ada papan tulis, ada ruang kelas, ada meja, ada bendera, ada alarm, ya kan? Ada buku bacaan, oke?
Sudah paham? Sudah tahu manfaat kegunaan benda-benda tersebut? Sudah ya, Kak Udilo? Tean? Ada yang belum tahu? Oke, Miss mau suruh satu orang siswa lagi ya. Sebelum Miss tutup, Miss mau pilih Fabio. Nah, Fabio Ferrell. Halo Fabio. Fabio, silakan baca dulu benda yang ada di sekolah. Nah, sebelum kita tutup pembelajarannya. Yuk. Kursi untuk benda yang ada di sekolah. Bisa Fabio? Fabio, bisa baca? Kursi duduk. Oke. Meja untuk tempat menulis. Ya. Buku pelajaran untuk dibaca. Buku tulis untuk menulis. Papan tulis berguna untuk menulis. Penggalis berguna untuk menggalis. Jam untuk menunjukkan waktu. Bendera untuk melaksanakan upacara di sekolah setiap hari Senin. Iya, terima kasih Fabio, sudah paham ya benda-benda yang ada di sekolah kamu. Selanjutnya satu lagi sebelum Miss tutup pelajarannya Renat Jonathan. Renat Jonathan. Renat. Yes, Miss. Nah, coba sebutkan lagi benda-benda yang ada di sekolah. Peta digunakan untuk mengetahui tempat kedudukan kota. Bel sekolah untuk penanda waktu pergantian kegiatan di sekolah. Pagar sekolah sebagai pagar keamanan dan tempat keluar masuk ke sekolah. Keranjang sampah untuk tempat sampah. Tiang bendera untuk menggambarkan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Guru digunakan sebagai alat peraga di dunia pendidikan. Penjepit kertas digunakan menjepit lembaran kertas. Proyektor kelas digunakan untuk membelajar di kelas.